presiden itu ada di atasnya moneter. Sementara Pak Jokowi ini mengikuti hukum yang dia di bawah moneter, kan nggak bisa. Jadi di situ. Jadi mandatnya Pak Mujas itu mengikat kekuasaan dan mengikat sistem, karena mandatnya Pak Mujas itu sistem dan orang dalam satu waktu. Nah, itu yang saya sebut temuan besar dunia. Jadi bagaimana revolusi, nah bahasanya Pak Eko saya masih ingat itu migrasi sekaligus apa Pak Eko? Upgrade. Jadi migrasi dan upgrade dalam waktu yang bersamaan. Itu tidak pernah ada contohnya di seluruh dunia, makanya saya sebut itu bid'ah. Bid'ah yang paling mutakhir di abad ini. Nggak ada yang bisa nyontoh. Radikal. Radikal itu, pokoknya sudah radikal kuadrat lah. Kalau cuma radikal itu kan hanya satu sisi, ini semua sisi. Jadi radikal di kuadrat, dipangkat lagi. Jadi sulit untuk bisa diulang. Karena itu bukan sesuatu yang direncanakan, tapi situasi mendesak. Jadi yang terjadi ketika sudah terdesak, bukan kemudian direncanakan begitu kayak makar, kayak menjatuhkan presiden dulu menjatuhkan Pak Harto kan dulu direncanakan. Nah kita kan enggak, kita itu ya terpojok, ya sudah, apa boleh buat, kita ambil ini, terpojok. Jadi tidak bisa kita disalahkan kemudian orang yang ingin menang sendiri, tidak. Kemudian tidak bisa kita dicarikan kesalahan bahwa kita ini haus kekuasaan, tidak. Karena kita bersabar itu sekian tahun. Itu Pak Eko. Jadi orang itu, makanya sempat datang dulu, saya ingat itu tahun 2018 awal, setelah penggerebekan itu, Intel itu sampai datang Pak Eko, dari Jakarta. Mewawancarai mereka Bu Erna yang di kos-kosan sebelah itu. Kos-kosan sebelah kantor itu, yang punyanya polisi juga. Mereka diwawancarai dan melihat memang tidak ada motif Bu Erna dan kawan-kawan ini digerakkan untuk kemudian menjadikan Pak Mujas presiden, tidak ada. Dan alhamdulillahnya waktu itu Bu Erna itu, Bu Puji itu fasih menjawab. Berarti kamu ini ada ibaratnya disuruh Pak Mujas? Oh enggak Pak, saya itu hanya dapat hukum bahwa Pak Mujas itu memang presiden. Saya hanya menggunakan untuk kepentingan saya. Bayangkan, zaman itu sudah jawab begitu, Bu Erna. Pusing ini bagian ininya. Maksudnya kan kalau sudah seperti itu kan nggak mungkin ibu-ibu ini di briefing. Nggak mungkin. Berarti kan paham mereka bahwa status Pak Mujas presiden itu memang sudah seperti itu dan mereka hanya menggunakan untuk kepentingannya. Makanya kan saya mengakui Pak Mujas sebagai presiden. Karena hanya dengan itu pelunasan utangnya bisa bernilai benar. Karena pelunasan utang itu melekat pada kekuasaan di bawah Presiden Republik Indonesia hasil pemilu yang sesuai dengan mandat. Di mana kekuasaan presiden di atas moneter dan pelunasan utang itu bagian dari aspirasi politik. Jadi harus mengakui juga presiden. Makanya kan disebut, masih ada istilah dulu presiden, presidenmu Pak Mujas kayak gitu-gitu. Apalagi rakyat itu kan sering dibenturkan karena mereka tidak mengerti. Oh berarti presidenmu Pak Mujas. Nah, Bu Erna bilang bukan presidenku Pak, karena saya dapat dokumen hukum itu memang saya lihat memang presiden. Mengenai Pak Jokowi yang di istana itu kan itu hanya masalah masalah secara de facto dia menguasai, tapi kan kalau hukum kita bicara siapa yang sah Pak, dan saya ini ada buktinya begitu. Akhirnya pulang intelnya mengatakan bahwa ini bukan gerakan Pak Mujas pribadi menggerakkan orang, bukan. Memang hukum ini. Makanya Intel itu pulang waktu itu. Coba kalau Bu Erna jawabannya iya, saya disuruh Pak Mujas, selesai itu. Habis itu satu kontrakan. Itu ada berapa puluh orang di situ. Ada Yogi, ada Mas Yogi, terus siapa lagi dulu itu. Banyak lah pokoknya, ada termasuk siapa yang baru menikah itu, ada siapa Pip yang baru menikah itu? Adi. Ya selain Adi kan Maib. Termasuk Maib ada di situ, diangkut semua itu, Adi, Pak Munawar, lengkap semua di situ dulu, semua. So ada Bu Lastri ya, yang memasak Pip, iya Pip. Iya kayaknya Bu Lastri kan. Bu Lastri. Itu ya Bu Lastri juga jawabannya gitu. Kamu presidenmu Pak Mujas? Enggak kok. Jawabannya.
Kok presidenku, Pak? Ya presiden RI lah, Pak. Sambil memasak. Kita yang tanya. Masak. Oh, anu Bu. Jadi Ibu ini anu tuh Bu, presidennya Pak Mujahid loh. Lu kok presidenku? Ya presiden RI lah. Ibu kok bisa bilang begitu lah? Itu saya dapat itu dokumennya kemarin pas pelunasan utang dikasih tahu. Ini ada bukti kayak gini ya, itu yang saya pakai Pak. Oh begitu. Terus saya akui gitu. Dia Mahira polisinya. Di situ teman-teman dia punya ininya. Nah, jadi kalau ditanya pernyataannya kenapa Pak Mujahid presiden itu kayak gitu. Jadi memang Pak Mujahid itu tidak ikut pencalonan, tapi karena saat 20 Oktober itu posisi beliau itu apa namanya? Satu-satunya kedaulatan rakyat yang masih ada, yang lain sudah hangus semuanya. Nah, satu lagi paling yang saya lupa, status Pak Mujahid itu kan ada yang tanya Pak Mujahid itu kan bukan calon presiden. Kok dia bisa sah sebagai presiden? Coba kalau Pak Mujahid waktu itu tidak ada status sebagai calon penyelenggara negara, mungkin tidak bisa juga kemudian serta-merta Pak Mujahid jadi presiden. Hanya ada lagi satu bukti yang menguatkan adalah Pak Mujahid itu berdasarkan putusan PHPU Kota Malang, masih ingat, Pip? MK. Iya, putusan MK, Pak Mujahid itu masih calon wali kota yang tidak diputus. Jadi statusnya Pak Mujahid itu saat ikut pemilu itu calon wali kota, melekat. Karena berdasarkan putusan MK, calon wali kotanya itu tidak dicabut, Pip. Oh. Karena kan bahasanya itu ditolak tanpa substansinya diperhatikan. Gugatannya ditolak. Iya, berarti kan ya statusnya ini bagaimana? Kan bunyinya begitu. Makanya kan statusnya Pak Mujahid ketika ikut pileg ketika ikut pemilu 2014 itu statusnya bukan hanya penyelenggara negara, bukan hanya sebagai rakyat yang mencoblos atau kedaulatan rakyat semata, tetapi calon penyelenggara negara. Karena naik dari Kota Malang ke pemilu nasional, maka jadi calon presiden. Ditambah Pak Mujahid itu menandatangani fakta integritas Pak Eko. Yang intinya begini, kalau kemudian ada situasi menghindari Pak Mujahid itu dituduh aneh-aneh bahwa ini akal-akalannya Pak Mujahid karena tidak bisa bayar utang. Kemudian ada syarat presiden yang sangat sangat sulit di situ. Nah, Pak Mujahid menandatangani fakta integritas terkait syarat presiden itu diakui atau dipenuhi oleh Pak Mujahid itu. Karena khawatir jangan sampai itu ada orang ini akal-akalanmu saja. Karena kamu tidak bisa bayar utang, terus kamu bikin syarat yang susah dipenuhi oleh calon presiden. Yang biar istilahnya biar Pak Mujahid dan kawan-kawan termasuk saya itu bisa lolos dari pidana itu tadi, masalah uang itu. Begitu anggapannya. Makanya itu yang bisa membuat kemudian Pak Mujahid itu akhirnya sah sebagai presiden karena memenuhi syarat calon presiden karena beliau menandatangani fakta integritas. Jadi meskipun nggak calon, tapi statusnya calon penyelenggara negara. Terus yang kedua, beliau juga memenuhi syarat. Jadi meskipun calon juga, tapi nggak memenuhi syarat, nggak bisa jadi presiden, Pak Eko. Dan syarat tersebut sudah ditandatangani di atas materai. Kalau kemudian syarat-syarat itu akhirnya dilanggar, hukumannya mati. Itu ada materinya basah, Pak Eko. Makanya itulah yang kemudian oleh saudara Trias itu diyakini aneh-aneh itu sebagai nabi lah, macam-macam. Karena Pak Mujahid itu begitu komitmennya sampai kemudian ya silakan kalau memang ibaratnya siapapun itu termasuk Pak Jokowi memang ingin jadi presiden ya kamu aja jadi presiden, yang penting syarat-syarat itu penuhi. Tapi kalau kamu jadikan alasan ini akal-akalan Pak Mujahid bilang ya sudah, kalau kamu khawatir saya ini mengada-ngada ya saya siap juga tanggung jawab. Makanya sebenarnya kalau ditelusuri ini Pak Mujahid ini sebenarnya bangkrut apa enggak kan gitu. Aslinya kan berarti tidak bangkrut, tapi negara ini yang tidak mampu menginventaris atau menampung kekayaan sumbangan dari Pak Mujahid. Nah, nanti yang lain-lain bisa kita bahas lah, masalah ekonomi juga itu agak rumit.
Karena bicara hibah sistem, itu yang membenarkan nanti kenapa akhirnya pelunasan utang sah, Koperasi Indonesia sah, yang pelangnya juga Pak Eko ikut bikin waktu itu. Ya, proyeknya Pak Eko itu dulu pelangnya. Ya Pak Eko. Ya, jadi Koperasi Indonesia itu bukan di karang-karang, bukan, ada dasar hukumnya semua. Itulah yang tidak dimiliki oleh Prof. Ihsanuddin Nursi dan yang lain-lain gitu. Mereka sebatas teori, ya kita langsung terinsert ke negara langsung. Itu perbedaan mendasarnya di situ. Makanya memang untuk diulang kembali itu agak sulit. Bukan agak sulit ya, kayaknya tidak mungkin lagi. Nggak tahu butuh berapa ribu tahun lagi baru bisa diulangi. Jadi saya kira demikian dulu ya untuk hari ini. Jadi sampai seperti itu, nanti kita lanjutkan minggu depan itu fase 2017 sampai ke 2019. Ya. Yang sampai kenapa ini diikutkan kembali ke pemilu 2019 gitu. Ya, akhirnya kenapa kedaulatannya Kodarudin itu sah atau tidak terwakili dan sah akhirnya menjadi kedaulatan hukum negara. Nah, nanti kita bahas itu di minggu depan. Yang jelas, nah disitulah kemudian kenapa akhirnya saya sah itu menindaklanjuti. Jadi setelah 2014, karena Pak Mujas itu menandatangani juga surat lagi, tidak akan ikut-ikut masalah urusan ini, jadi kemudian ditindaklanjutilah oleh saya berdasarkan hasil pemilu 2014. Nah itu saya tindaklanjuti secara kontinu. Jadi muji syukurnya teman-teman, saya ini itu bukti sekaligus saksi terkait fakta hukum publik hasil pemilu. Jadi saya itu bukan hanya saksi tapi bukti juga. Jadi keberadaan saya itu bukti. Karena keberadaan saya di 2019 itu yang membuktikan bahwa Pak Mujas itu tidak Pak Jokowi itu tidak segenap. Bawa nih. Bawa saja. Iya, itu Jimmy bilang ini makan-makan bilang. Jimmy. Oke teman-teman, ada sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan cepat-cepat, apa pertanyaan-pertanyaan mungkin yang pernah sering ditanyakan, terus kira-kira jawabannya atau penjelasannya bagaimana yang sederhana biar orang gampang paham. Mungkin kalau yang ada yang ingin didiskusikan silakan. Saya kembalikan ke Aidil. Ya. Begini Bang. Ya. Baik, terima kasih Bang Kodir atas penyampaiannya pada pertemuan kedua pada hari ini. Mungkin kepada teman-teman yang punya pertanyaan ya, ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan dipersilahkan. Saya. Ya, silakan. Paling Bang, ini narasi yang sering dilempar itu soal masa jabatan yang sudah mau berakhir. Ya. Nah, bagaimana kemudian kita menjawab bahwa perjuangannya kalian itu bagaimana dengan proses masa jabatan yang sudah mau berakhir itu? Gitu. Oke. Ini tuh Bang. Oke, terima kasih. Ini saya langsung jawab aja, Dil, ya. Ya, langsung dijawab aja, Bang. Oke. Jadi masalah jabatan yang hampir berakhir itu juga ditanyakan di 2019 dulu oleh saya dan teman-teman. Ini gimana Pak 2019 terus gimana ini? Padahal ini sudah mau hampir 2019 ya. Pertama, pertanyaan masa jabatan berakhir itu tidak relevan, Trias, karena dia menjadi relevan kalau dia memang sah. Sama misalnya kita berjuang kan, kita berjuang undang-undang Ciptaker ini akan dibatalkan misalnya. Jadi setelah berakhir Pak Jokowi ya kalian harus sabar lagi untuk memperjuangkan Ciptaker di era pemerintahan selanjutnya, kan begitu. Karena dasarnya mereka itu sah.
Jadi kamu harus mengikuti kaidah hukum karena saya nanti ikuti penggantinya siapa ya kalian nanti gugatnya ke presiden yang selanjutnya. Tapi karena ini berdasarkan fakta hukumnya Pak Jokowi tidak sah, jadi pertanyaan itu tidak relevan dan ya kalaupun mau selesai itu kan selesai versinya Pak Jokowi, tapi yang namanya hukum kan sekali tidak sah tetap tidak sah. Toh. Termasuk pemilu itu sendiri kan tidak sah. Jadi selama masih ada rakyat yang mensoundingkan, hukum tidak akan pernah bisa berubah, ya tetap seperti itu. Jadi pertama itu tidak relevan karena ya faktanya tidak sah. Jadi tidak ada korelasinya dengan jabatan sudah mau berakhir. Begitu. Terus yang kedua, fakta hukumnya juga pemilu tidak sah. Jadi meskipun jabatannya berakhir, pemilihnya pun juga tidak sah. Jadi kalaupun juga digantikan, ya tetap tidak sah lagi. Sampai kemudian bangsa Indonesia ini menyadari, entah itu ada pemilu 2024 atau tidak, bangsa Indonesia ini menyadari bahwa selain ini ilegal, fakta hukum hasil pemilu, fakta hukum publik hasil pemilu itu adalah solusi untuk semua problem yang ada saat ini yang tidak terselesaikan. Kenapa kemudian rakyat ini masih masa bodoh? Kan karena merasa Indonesia ini baik-baik saja. Makanya saya punya semacam, ya ini pribadi sih, keyakinan pribadi. Kenapa manusia ini sulit disadarkan Pak Eko? Karena dia belum merasa di pojok. Sense of belonging itu terasa kalau kayak Pak Eko misalnya dulu sudah mau dilelang, terus melihat ada solusi, itu akan merasa bahwa oh ini satu-satunya jalan. Tapi karena suasana batin orang Indonesia itu belum sampai sana semuanya, jadi ya kata Pak Karno ya sabar aja karena kalian berhadapan dengan sesama kalian. Kalau dikasih tahu kan seolah-olah Indonesia baik-baik aja kan. Utang itu sudah 7.000. Alah kan kita kan masih punya banyak cadangan gitu. Padahal hukum publik hasil pemilu kita nggak ada utang loh. Tapi karena ya apa sih? Karena orang merasa ya meskipun kita banyak utang kan kita masih bisa hidup ya. Ibaratnya ada alternatif yang kita tidak harus berutang, kita bisa hidup tanpa berutang, itu masih dianggap sebagai wacana atau masih bayangan. Padahal itu jelas-jelas nyata dan orang lebih memilih hidup dalam bayang-bayangan yang ada saat ini. Orang lebih memilih sekarang hidup dalam bayangan penyiksaan suku bunga dan utang negara dibandingkan hasil pemilu yang sudah membebaskan. Karena secara de facto Indonesia itu terlihat masih baik-baik saja. Padahal sebenarnya situasinya itu kayak balon yang sudah di ujung sudah mau meletus. Gini aja deh biar gampang teman-teman. Makanya saya bilang tadi rahmat Tuhan itu kita tidak tahu datangnya dari mana. COVID dulu ya kan. Mungkin kalau tidak ada COVID kita lebih sulit lagi Pak Eko. Iya. Ya Indonesia masih baik-baik saja lah. Tapi dengan adanya COVID kemarin kan utang kita tambah banyak. Jadi itu ibarat orang niup balon itu tambah besar balonnya. Hanya belum meletus Pak Eko. Betul. Nah sekarang beginilah. Ini Apip kan orang ekonomi lah. Saya tanya Pip, dulu 98 krisis itu ada yang membayangkan nggak? Tidak ada. Tidak ada. Bahkan ramalan-ramalan itu Indonesia itu akan baik-baik saja, pokoknya ramalannya Asia kan Rizal Ramli mengklaim dulu kan ramalannya kita sudah bahaya kan. Ya. Dan Rizal Ramli itu kan sabar aja bertahun-tahun ya kasih tahu kita ini bahaya tapi diabaikan itu sabar aja dia. Sampai akhirnya meledak kan. Nah sama sekarang juga Pak Rizal Ramli kan sejak 2019 terus kemudian Ihsanuddin Nursi sudah ngingatin kan. Ini kita mau meledak. Ya, tapi kan yang namanya orang-orang seperti beliau itu kan dianggapnya, alah, kamu apa sih? Oh, sakit hati, kadrun, tidak dapat jabatan. Jadi begitu. Jadi masih sulit untuk membedakan orang yang tulus dengan tidak, karena sama-sama modelnya itu seolah-olah melawan. Padahal kan maksudnya menyelamatkan. Gitu. Nah, kenapa kemudian menjadi sulit kan golongannya Ihsanuddin Nursi? Karena mereka nggak membawa paket solusinya, hanya ngasih tahu problemnya gitu. Nah, orang sulit mengcounter kita Pak Eko karena kita sediakan solusinya. Akhirnya orang macetnya di situ. Makanya kalau Trias itu diskusi di grup, dia menangnya di situ selalu. Kalau yang lain itu hanya bisa, wah Indonesia akan hancur. Nah, setelah hancur terus apa? Kan harus ada lanjutannya.
Kalau kita ya nyantai aja, kalaupun juga krisis kan sudah ada hukumnya. Kita sudah punya sistem moneter sendiri, tinggal diakui saja beres lah. Laksanakan SIMPR, kasih presidennya biar lanjut menyelesaikan, nanti kalian pilih presiden yang baru, ya biar presiden yang ada ini menyelesaikan semua urusan ini yang tertunda selama ini. Gitu Trias. Trias? Iya. Jadi tidak ada relevansinya, jadi nyantai aja, nggak usah terlalu ini dengan itu. Pokoknya jawabannya seperti itu, satu tidak relevan, yang kedua ya secara pemilihnya juga tidak sah, jadi berganti kekuasaan pun dia tetap tidak sah. Sampai kapan dapat logikanya, Bang. Sampai kapan? Ya sampai rakyat Indonesia menyadari gitu. Sampai tapi kemudian, untuk posisi pergantian nama kepala negaranya, Bang, presidennya, Bang. Maksudnya gimana? Ya sana kan, kalaupun ya ini saja ya, simulasi aja. Kalaupun terjadi pergantian presiden, kan status yang di sana yang saat ini kan mengakui presiden itu kepala pemerintahan. Jadi tidak ada istilah kepala negara di pemerintahan yang sekarang. Iya, maksudnya begini. Maksudku katakanlah Prabowo yang jadi presiden. Terus. Berarti bagaimana status hukumnya Pak Prabowo ini? Apakah ya tetap seperti Pak Jokowi itu? Tidak sah juga seperti Pak Jokowi begitu? Lah iyalah, orang pemilihnya tidak sah, bagaimana presidennya mau sah? Berarti pakai dasar hukum yang lama itu, Bang? Loh, enggak juga lah. Dia akan mengikuti, makanya sebelumnya gitu. Atau ada pembaharuan nanti? Ya enggak bisa. Dia kayak 2019 itu. Selama masih ada rakyat yang memproses, mengatakan bahwa ini enggak sah, ya dia nanti akan adaptif dengan nanti proses yang berlangsung. Kan itu juga masih bayanganmu, Trias. Kita juga tidak tahu kan? Iya. Apakah ada pemilu 2024 atau enggak? Kalaupun itu terjadi kan tetap misalnya ya, pemilu dilaksanakan selama ada rakyat yang ngasih tahu, itu loh enggak sah, ada rakyat yang buat putusan. Itu sudah cukup menjadi bukti bahwa akhirnya dasar 2024 itu mendasarkan nanti Pempos yang 2024 juga nanti, tidak lagi pakai yang 2019. Oh, jadi tetap hukumnya nanti menyesuaikan, Bang, berdasarkan menyesuaikan, pastilah itu. Proses hukum sebelumnya. Ya hukum ya pasti begitu, Tili. Undang-undang desa aja kan revisi berkali-kali, dan itu biasa. Oke. Aman. Paham. Kenapa tidak enak? Enak. Oh, tidak enak, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Oke, guys. Tidak apa-apa. Oke. Ada lagi? Ada sih sebenarnya. juga, Bang. Ada apa? Sini. Ada sih saya. Nanti kita pergi ambil kembali. Ada pertanyaan sedikit sebenarnya. Silakan. Ya, nanti Abi yang marahin. Santai. Terima kasih Mas Koter. Ya, silakan. Itu kemarin ya di channel YouTube itu Suara Daulat Rakyat Official. Itu ada satu ungkapan tuh dari orang komen tuh. Ya. Terus kalau presiden nggak sah, semua nggak sah, loh kok itu laporannya ke polisi, kan polisinya nggak sah lah itu. Saya mau jawab gimana itu? Itu. Ya. Kok laporannya ke polisi, padahal polisinya nggak sah, kan dia bilang gitu. Ini saya mau jawab gimana nih? Nah. Betul juga. Jadi itu Pak, kadang dibedakan antara orang sama lembaga. Iya, betul. Jadi secara prosedural hukum laporannya memang ke kepolisian. Justru kalau nggak lapor polisi terus kemana ya? Agak ngawur juga itu orang yang nanya gitu. Iya betul. Nah tapi kalau kemudian polisi yang mau bergerak ada hukumnya itu penyelenggaranya tidak sah. Jadi makanya di hukum surat terbaru saya itu, di draft surat terbaru saya itu ada namanya hasil pemilu, ada pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 2022 bahwa polisi itu di bawah presiden yang sah. Iya. Jadi ya laporan polisinya sah, laporan ini sah. Ketika polisi yang bertindak, ada perintah undang-undang pasal 8. Dan itu bukan Pak Eko, itu perintah konstitusi begitu. Jadi presiden itu polisi itu di bawah presiden yang sah. Tinggal ya
Kamu di bawah presiden yang sah, kalau yang nggak sah ya kamu nggak bisa bergerak. Kamu harus akui dulu presiden yang sah, baru lanjut. Tapi mengenai kemudian kenapa lapor polisi, ya karena hukumnya memang lapornya ke polisi. Memang sekarang saya tanya, kalau ada orang pelanggaran, masa saya harus ke pasar ya? Oke. Berarti kan atau bisa ke kantor jawab desa? gitu. Ya. Nah, jadi bawanya itu jangan ke personal, langsung ke konstitusi saja, bahwa secara hukum Indonesia kalau ada pelanggaran hukum ya mesti lapor ke polisi. Mengenai status penyelenggara negara nggak sah itu ya urusannya polisinya lah. Mau sah atau tidak gitu. Yuk, masa rakyat disuruh mikir loh? Rakyat itu ngasih tahu saja hukumnya itu begini. Ya kamu mikir sendiri lah. Pasal 8 itu bunyinya begitu ya kamu harus taat. Mau sah atau tidak kan pilihannya individunya. Pilihan individu. Kalau kamu tetap bergerak kemudian tidak mengakui, ya itu kan urusanmu bukan urusanku. Hukum adalah hukum. Begitu. Itu sering memang. Makanya kan kadang-kadang rakyat itu menjadi bingung ketika dia dicampur-campur. Makanya kan perkara paling berat itu bukan benar salah tapi abu-abu. Iya kan? Jadi kalau hanya hitam putih orang gampang membedakan, tapi kalau dia campur, katanya polisi nggak sah. Kamu kok lapor polisi? Padahal itu dua hal yang berbeda. Lapor polisi itu dua hal, status penyelenggara satu hal, status penyelenggara itu satu hal. Nah, terus rakyat itu dicampur. Itu dicampur terus disodorkan ke rakyat. Dan kalau rakyat yang bingung kan yang belum punya ketatakan ya mesti goyang lah. Oh iya juga ya. Padahal itu kan dua hal yang berbeda dicampur. Loh kalau saya ya yang benar aja kamu ya. Kamu ngerti hukum nggak? Sekarang saya tanya, kalau orang nyuri ayam, saya harus lapor di mana? Masa saya harus lapor di pengadilan agama? Oh jadi maksudmu saya nggak lapor. Kalau saya nggak lapor, saya kesalahan. Justru kalau saya diam saja, saya salah. Justru ini karena saya taat hukum, saya lapor ke polisi. Nah, tapi itu kan hukumnya itu polisi nggak sah. Itu urusannya polisi loh, pikiran sendiri loh. Kamu kok nggak sah terus kemudian masih ngantor ya apa? Nah itu kan urusanmu, bukan urusanku. Masa jadi saya harus memikirkan itu? Oh pikir sendirilah. Jadi disandra ya di sini ya. Iya. Jadi yang tersandra polisi, yang disuruh mikir rakyat lah itu. Iya, kamu yang bermasalah kok saya yang disuruh mikir. Yo, kata Gus Dur itu kok gitu aja kok repot ya. Kamu yang tersandra kok saya yang disuruh mikir. Betul. Saya ini warga negara, lapor polisi, ada buktinya. No. Terkait kemudian buktiku ternyata kamu nggak sah, yuk mikir pikiran dewe lah. Apa aku sing mikir kan? Iya. Terima kasih Pak Kodar ya. Oke. Berikut yang lain ada? Ya paling banyak sih kayak gitu Pak Eko sekarang. Kayak yang lain-lain kayaknya mereka sudah nggak ini juga karena ada sprint lidiknya rakyat itu Pak Eko. Jadi ada yang lapor, ada rakyat yang lapor itu keluar sprint lidik. Itu nggak boleh berhenti loh Pak Eko. Betul Mas. Cuma kalau mereka trias dulu kan nggak dikasih laporan diterima. Sudah lapor tapi nggak ada. Nah sekarang lebih maju lagi Pak Eko. Ada rakyat lapor dikasih. Ya. Kayak bukti laporan intinya ini ditindaklanjuti. Itu harus itu ngeri tuh. Betul. Jadi kalau ada orang bilang mana buktinya itu ada sprint lidik. Jadi nanti tinggal polisi kalau bergerak rakyat tinggal tanya, kamu ini bergerak ini apa posisimu itu atas nama apa? Kalau atas nama polisi yang mana? Soalnya ini buktinya kamu nggak sah. Jadi gitu akhirnya. Jadi sama kayak saya dulu akhirnya rakyat itu. Saya dulu kan ketika didatangi saya jawab gitu. Gimana Mas Pak Kodar? Kalau saya bawakan video pelantikannya Pak Jokowi, gimana? Kamu akan mengakui Pak Jokowi nggak? Masalahnya bukan di video pelantikannya Pak. Betul. Hukum itu dokumen. Nggak ada itu hukum itu ibaratnya video, nggak ada. Itu bukti tambahan. Di mana-mana hukum itu mesti bentuknya dokumen. Bukti hukum itu mestinya dokumen. Video macam-macam itu hanya penguat. Meskipun kamu video rumahmu kalau tidak ada sertifikat tanahnya ya kamu namanya itu hanya action aja. Yang bukti punya tanah ya sertifikat tanah. Intinya akan larinya ke dokumen.
Saya bilang bukti Pak Jokowi presiden itu pelantikannya. Nah, sekarang saya bilang ke polisinya waktu itu, gini loh Pak, saya hanya minta satu. Bapak bawakan bukti pelantikan Pak Jokowi mewakili saya. Dokumen pelantikan itu mewakili saya. Kalau memang ada Pak, Bapak taruh aja borgolnya di sini, nanti saya bawa diri saya ke kantor Polda, saya bawa wartawan, terus nanti saya diliput, saya akan menyatakan permohonan maaf secara terbuka. Selain saya ditangkap, saya bilang, selain saya siap diproses, bahwa saya telah menyebarkan fitnah, makar, dan yang lain-lain, saya bilang, saya akan melakukan klarifikasi secara terbuka bahwa saya telah memfitnah dan seterusnya. Polisinya diam, Pak. Itu aja Pak saya bilang. Kalau ada itu taruh aja borgolnya di sini. Daripada Bapak berdebat dengan saya, nggak, yang nyatanya saya sudah menunjukkan bukti. Bapak tidak pernah menunjukkan bukti, saya bilang. Pulang dia. Itu posisinya ada ibu saya, ada istri saya, ada anak saya. Nah, mereka itu diam setelah saya kasih surat KPU 172. Nah, itu lagi pentingnya Pak, kita menguasai. Jadi dibuka, kita bisa nunjukin dokumennya. Ini loh Pak. Nah, kemudian bagian hukumnya di sana itu datang terus ngelihat. Dia ngelihat, terus dia lihat kan suara ini diteruskan ke Jakarta. Terus polisinya bilang begini, wah ini bukan urusannya kita ini agak lebih tinggi dari kita. Bilangnya begitu. Keren. Iya, karena dia tahu ada buktinya. Kan polisi itu nggak bodoh mereka, Pak. Mereka ya dididik juga, terutama yang penyidik itu kan disekolahkan mereka. Bukan lagi tamat SMA mereka itu. Yang ada S2, ada yang S2, hukum semua. Jadi mereka juga tidak serta-merta kemudian. Makanya ketika saya bilang, tunjukkan saja saya Pak, bukti dokumen tertulis bahwa pelantikannya Pak Jokowi itu mewakili saya. Karena saya punya bukti sebaliknya. Saya tunjukkan putusan saya. Putusan saya bahwa saya tidak terwakili. Kan lucu, ada orang ngotot mewakili saya, sementara saya declare saya nggak terwakili. Kan agak lucu. Bicara Pak Eko, Mas Kodar sudah saya wakili, sementara saya bicara, kamu belum wakili. Ini apa? Siapa yang akan orang percaya kalau kayak begitu? Yang Pak Eko mengklaim mewakili saya, sementara saya sendiri bilang saya tidak terwakili kamu. Itu sampai kiamat itu nggak akan pernah ketemu. Nah, tinggal dia membuktikan, misalnya, ada buktinya Mas Kodar saya mewakili kamu. Mana saya bilang, coba ayo. Soalnya saya sudah punya bukti nih, Bapak tidak mewakili saya. Ini namanya putusan kedaulatan rakyat atas nama Kodarudin tanggal 20 Oktober. Mas Eslan dapat Ibu. Nah, baru saya sandingkan dengan agenda Presiden sama surat KPU 172 sebagai kelanjutan dari 2014. Soalnya kalau nggak ada surat KPU 172, suaraku nggak ada nilainya, Pak. Betul. Karena 2019 nggak akan sah, tidak sah kalau tidak ada 2014. Jadi selalu gandeng. Sama pula yang 2024 ya misalnya ya. Kalaupun ada misalnya, itu tetap gandeng lagi. Misalnya selama ada rakyat, misalnya Aidil atau Febri yang dengan menyandarkan saya, ya kan, menyandarkan kedaulatan rakyat saya, terus gunakan itu, ya nanti jadi lagi terus seterusnya. Nggak akan habis. Makanya saya selalu bilang bahwa yang namanya revolusi yang sah dan damai itu ya sebagaimana Nabi itu memang butuh waktu, Pak. Tapi kan kita nggak perlu juga sampai 23 tahun kan. Betul. Dulu itu sampai 23 tahun ya karena memang dari orang belum mengenal Islam terus diperkenalkan Islam dari nol. Nah kalau sekarang kan orang sudah sama-sama Islam beragama, tinggal ya komunikasinya saja gitu. Jadi ya, tidak lebih sulit juga dibandingkan Nabi dulu yang dimana orang dari nyembah batu terus disuruh nyembah Tuhan gitu, enggak. Sekarang ini sama-sama nyembah Tuhan, hanya ya apa ini? Kalau kita sama-sama nyembah Tuhan kok suku bunga, kok kita menghalalkan suku bunga, ini gimana ceritanya gitu? Berarti Bang, ayo tak tanya Pak Eko, ada nggak agama yang menghalalkan suku bunga ya? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Bahkan Einstein aja bilang suku bunga itu nggak masuk akal. Ya, Einstein loh ini, yang jelas-jelas dia itu katakanlah bukan orang yang apa istilahnya itu religius, bukan. Nah, dia hanya mengakui ada esensi Tuhan, tapi ya ibaratnya ateis lah. Ya nggak terlalu dengan Tuhan lah gitu. Bukan non-teis lah, ateis. Ya, Mas. Jadi ateis sekalipun itu mengatakan nggak masuk akal suku bunga ini.
Kasarannya gini loh, Pak, saya sering bilang begini. Andai seluruh Indonesia menentang saya, yang pertama kali ditangkap itu justru harusnya pemuka agama. Kalau ada pemuka agama misalnya yang menentang aspirasi politik, maka yang pertama kali dicabut itu status pemuka agamanya, Pak. Ya. Ada dasarnya. Ayo, Yung. Sekarang saya tanya, kalau di pendeta di Kristen itu boleh nggak suku bunga pendeta itu mengajarkan suku bunga? Tidak. Tidak bisa. Nanti kamu tanya, Yung, wah siapa yang agama Kristen? Coba tanya pendetamu. Suku bunga boleh nggak di Kristen? Atau kalau ada teman yang Hindu Buddha, kalau Hindu Buddha itu boleh nggak membungakan uang? Pasti jawabannya tidak boleh. Bahkan Pak Eko, agama Kapitayan itu. Iya. Ditanya jawabannya, oh tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Bunga itu dilarang. Kapitayan, terus apalagi itu, kejawen. Sama, jawabannya sama. Jadi aneh saja menurut saya itu kalau kemudian pada akhirnya kan kalaupun juga mau dibawa ke arus demokrasi sekalipun, itu tetap menang, Pak Eko. Iya. Karena ketika dibawa ke demokrasi, orang yang bilang suku bunga itu boleh misalnya ajaran agama, maka orang yang bersangkutan harus nyoret agamanya di KTP. Nah, terus orang nggak bisa nyerang kita, Pak Eko, karena kalau ditanya, lah terus kalau nggak bisa suku bunga, ya nggak suku bunga kayak apa? Nah, kita bisa menjelaskan. Betul, ada solusi. Kalau dulu ya tidak bisa, Pak Eko. Kalau dulu kita nggak bisa kayak gitu, Pak Eko. Misal kita bilang suku bunga itu dilarang, lah terus kita bilang, oke, yes. Sekarang yang tidak suku bunga kayak bagaimana? Ah, bingung. Sebelum ada aspirasi politik, semua orang bingung. Bahkan kan Pak Karno kenapa dulu bikin BNI 46 terus nyetak duit kan gara-gara dikumpulkan ulama, ulamanya nggak ada yang bisa mikir. Iya. Akhirnya Soekarno ngambil langkah ekstrim, cetak uang sendiri toh. Iya betul. Justru makanya kalau orang yang mengerti sejarah harusnya dia mengerti bahwa Pak Karno itu adalah orang yang memuliakan ulama dulu sebelum mengambil putusan tentang mencetak uang sendiri. Nah, kalau kita sekarang lebih maju, Pak Eko. Sistemnya kita sudah siapkan. Nah, terus kalaupun mau didemokrasikan, nah pertama kali kumpul semua ulama-ulama, tokoh-tokoh agama kumpul. Kalau kalian menentang hukum ini, sama aja menentang hukum agama. Ayo, tinggal siapa yang mau lepas status ulamanya, status pendetanya, ayo siapa? Yang pertama mau lepas siapa? Ayo. Misalnya kalau diserang misalnya Pak Eko, Pak Eko, kalau ini terus gimana Pak Eko keadaan ekonomi kalau kemudian sementara ini satu-satunya? Siapa bilang satu-satunya? Oh sudah ada alternatifnya. Namanya Koperasi Indonesia. Oh begitu Pak Eko. Loh kok saya nggak tahu lah? Tanya Pak Jokowi itu. Kenapa kamu nggak tahu? Jangan tanya saya. Pak Jokowi sudah sampai duwe lambeku ini ngasih tahu ya. Sudah dilapor polisi barang itu. Tanya polisinya itu kenapa nggak diproses itu. Gitu. Oke, silakan Trias. Belum mana Trias ini? Angkat tangan tapi hilang. Belum Mas. Kebiasaan anak IPS ini. Habis habis kencing lupa disiram. Mana Trias ini? Halo. Trias? Halo. Oh, biar mana nih? Mana nih Kuim? Oke, siap. Kedengaran Kak? Kedengaran. Ya. Mana Trias ini? Sudah? Halo, kedengaran Kak? Oke, kalau nggak ada lagi, Apip mungkin Pip? Atau ingin menambahkan apa Pip yang Mas Kodar nggak dengar Mas Trias ya? Ada itu Mas Trias. Sudah cukup. Trias mau bertanya Trias. Kenapa Yung? Suaramu Trias tidak itu mau terdengar, bertanya nih? Trias. Tidak terdengar. Oh Mas Kodarnya yang nggak dengar. Diketik Mas aja ya, Trias. diketik. Oke. Diketik saja, diketik. Oh, sebagai informasi teman-teman, Apip ini dulu juga pencatat aset negara yang diserahkan ke aset
rakyat yang diserahkan ke negara untuk menjadi tambahan pendapatan negara dulu. Apip itu nyatat sampai jadi skripsi Apip ya? Iya, betul. Jadi skripsi. Pip? Ya, betul, Mas. Betul. Jadi skripsinya Apip itu ya salah satunya mencatat aset itu. Di pinjaman, bukan pinjaman ya, Pip. Apa namanya istilahnya di skripsi itu? Anjak piutang. Ya. Oh, anjak piutang ya. Nggak tahu itu apa definisinya, Pip, anjak piutang. Jadi ini Pak Eko, jadi ini susah dibantah juga Pak Eko karena sudah jadi 2 tesis, 5 skripsi. Itu Mas Trias. Jadi secara akademik pun mau dibantah ya minimal harus memanggil ulang semua profesor yang mengesahkan skripsi-skripsi dan tesis tersebut. Jadi secara akademik itu. Mas Trias sudah. Oh ya, Trias silakan Trias. Itu udah di message di pesan. Itu bukti-bukti akademik apa Tili maksudnya? Iya, nah pakai HP-nya Abi. Ini sudah penuh. Bukti-bukti akademik yang kayak apa maksudmu Tili? Kalau yang kamu masuk skripsi, tesis itu nanti bisa dikumpulkan lah. Nanti tinggal diminta saja. Apip masih punya, saya masih punya. Nanti bisa nanti kamu share. Anu saja, taruh di Google Drive, baru share linknya. Nanti kamu sharekan bagi orang-orang yang mau mempelajari, silakan. Bahwa untuk mengatakan bahwa sebelum jadi hukum publik pun secara konsep ini pun juga memenuhi basis akademik. Nah, itu yang paling penting. Atau sudah teruji secara akademik. Ini bukan hanya sekedar wacana begitu. Bukan Wakanda forever tapi sudah jadi kenyataan. Itu loh Dil yang bikin ampuh itu di situ Dil. Jadi bukan cuma cerita kayak tulisan-tulisan yang disebar di grup WhatsApp, bukan Dil. Skripsi Dil. Tesis. Dil. Bukan artikel di Kompas atau artikel di apa, skripsi, proyek apa, produk akademik. Nanti Pip bisa kirim ke saya nanti kau punya ini, kau punya skripsi dulu. Sama Mas Adam itu sudah dikumpulkan loh Mas skripsi anak-anak tuh. Jadi kan jurnal ditaruh di Jurnalistik. Oh, oke. Nanti mintakan Dil sama Sadam ya. Skripsi sama tesis. Nanti atau nanti saya minta Sadam dikirimi ke Trias saja, saya kirim di grup saja. Oke, gampang. Iya. Nanti saya mintakan dikirim di grup, biar Trias kalau ini enak juga untuk bahan diskusinya orang bahwa intinya itu hukum publik hasil pemilu termasuk di dalamnya masalah ekonomi, masalah apa-apa itu bukan hanya sekedar wacana atau narasi, tapi itu merupakan produk akademik sudah teruji, sudah dinisbatkan, sudah disahkan melalui jadi produk akademik namanya skripsi sama tesis. Jadi untuk menunjukkan bahwa basis akademiknya itu tinggi. Jadi bukan yang kemudian dengar di pasar terus dijadikan ini Pak Eko, misalnya dengar di pasar, ada solusi untuk Indonesia, enggak juga gitu. Tapi diuji sistematikanya, logikanya, alurnya itu sudah teruji. Gitu. Misalnya seperti saya, yang menguji itu 3 profesor, Pak. Ya. Dan jawaban mereka sederhana sekali. Mas, kalau ini sampai terjadi, ini ideal sekali. Begitu jawabannya. Wah, sama seperti kemarin sempat saya ucapkan ke teman, ya gitu, unggapannya sama. Ya. Jadi jika ini sampai terjadi, ini ideal sekali Mas, saya bilang. Tapi memang ini ada hambatannya, Pak. Apa itu saya bilang? Ya, sistem moneter kita harus berubah. Langsung, waduh, itu agak repot kayaknya, Mas. Itu harus berhubungan dengan teman-teman hukum. Saya bilang, iya, Pak. Makanya ini bisa ini dinaikkan ke level disertasi sebenarnya. Makanya saya disarankan dulu dibikinkan disertasinya lagi.
gitu. Satunya tesisnya siapa, Mas? Ya? Yang satu lagi tesisnya siapa? Yuda siapa? Yuda kayaknya. Oh. Tesisnya Yuda. Yuda kan masih ngambil juga di pemberdayaan tuh. Iya. Masalah kalau Yuda kan masalah gaya kepemimpinannya, masalah kualitas manusia